خير البقاع وأصحابه وأتباعه والعلماء الذين بلغوا دين الإسلام ثم إلى سيدنا وسندنا وعودتنا دنيا وأخرى سيدنا الشيخ أحمد بن محمد التجاني وخلفائه ومقدمه وأصحابه وأحبابه من الإنس والجان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لهم الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa fawwidhu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. Allahumma ya kashifal mushkilat wa ya 'alimal khafiyat ikshifil hujuban wujuhil ma'ani hatta atla'na haqiqatil masail wahfizanil khata'i waz zalali wa anta muwaffiqun li kulli amrin wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma min 'indika madadi wa ilaika mu'tamadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amma ba'du, ma'asyiral muhibbin wal muhibbat, ayyuhal ikhwan wal akhawat, ahibba'il kiram, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kembali mempertemukan kita dalam pengajian rutin kita, yang mudah-mudahan Allah senantiasa selalu mencurahkan berkahnya, rahmat kepada kita semua, yang mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan yang lurus, menetapkan iman kita, hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman, masuk surga membawa iman. Tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang budiman, pada malam hari ini kita akan membacakan kitab, biasanya hadis arba'in, tetapi malam hari ini kita akan berbicara tentang syukur. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Risalatul Mu'awanah, beliau mengatakan, wa alaika bisyukri lillahi ala ma an'ama bihi alaika. Lazim atas engkau dengan selalu bersyukur terhadap Allah atas apa-apa yang menjadi nikmat yang diberikan Allah kepada engkau. Wa ma bika min ni'matin fi zahirika wa batinika wa dinika wa dunyaka illa wa hiya min Allah. Dan tidak ada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, wa ma bika, tidak ada dengan engkau daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik secara zahir engkau maupun nikmat secara batin engkau, maupun nikmat agama engkau, maupun nikmat dunia engkau, kecuali itu nikmat semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat zahir dari Allah, nikmat batin dari Allah, nikmat agama dari Allah, nikmat dunia dari Allah, sebagaimana firman Allah, qala Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada yang ada dengan kamu daripada nikmat kecuali semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat semuanya bersumber dari Allah. Walillahi 'alaika minan ni'ami ma ta'ajjaza an 'addihi wa ihsa'ihi fadlan 'anil qiyami bi syukrih. Bagi Allah, nikmat bagi Allah yang diberikan kepada kita dari berbagai macam nikmat yang diberikan Allah kepada kita, ma ta'ajjaza, nikmat yang engkau itu lemah daripada menghitungnya, wa ihsa'ihi, nikmat yang engkau lemah daripada menghinggakannya, fadlan 'anil qiyami bi syukrihi, lebih-lebih kita mendirikan dengan mensyukuri nikmat tersebut tentu jauh lebih lemah lagi. Kita menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita lemah. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak bisa menghitung seberapa besar nikmat Allah. Lebih-lebih lagi kalau kita menghitung nikmat Allah saja tidak bisa kita menghitung dan tidak bisa kita menghinggakannya, apalagi kalau kita mendirikan untuk bersyukur kepada Allah. Kalau menghitung nikmatnya saja sudah susah, apalagi mendirikan mensyukuri nikmat itu jauh lebih susah lagi. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Disitulah Tariqat Tijani radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tariqati hamdin wa syukrin lillahi ta'ala. Apa tariqat itu? Tariqat itu adalah tariqat memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada cara selain daripada kita berniat. Berniat apa? Beramalan.
Amalan apa? Wirid. Wirid apa? Istighfar, salawat dan zikir. Sehingga kita berniat lebih dulu, nawaitu ta'abbuda ilallah ta'ala bitilawati wirdil lazimis sabahi fi tariqati tijaniyah tariqati hamdin wa syukrin lillahi ta'ala. Aku berniat menghambakan diri kepada Allah di dalam tariqat Tijani. Apa itu Tijani? Tariqat memuji dan bersyukur kepada Allah. Jadi ujar Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengutip firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung akan nikmat Allah, engkau tidak akan pernah bisa menghitungnya. Oleh sebab kita tidak bisa menghitungnya, bagaimana cara mensyukurinya, maka tidak ada cara bagi kita kecuali kita beramaliyah, wirid, istighfar, salawat dan zikir, agar kita bisa menyempurnakan nikmat itu dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, walau annal faqir al-maridha minal muwahhidin tafakkara fima lillahi alaihi minan ni'ami la syaghalahu ada'a syukrihi an mukabadati sabri. Andai kata bahwasanya orang yang fakir, sudah fakir, kada berduit, kada berharta, kada ada beisian milik ngapa-ngapa, al-marid, garing pulang orangnya. Andai kata orang itu fakir, sudah kada berduit, garing na pulang, lengkap penderitaan, kada berduit, sakit. Itu pun kata beliau, andai kata orang yang fakir itu kemudian ia ditimpa oleh penyakit minal muwahhidin, ia termasuk daripada golongan orang yang mentauhidkan Allah, lalu ia bertafakkur terhadap apa-apa yang Allah berikan kepadanya daripada berbagai macam nikmat, niscaya si orang fakir yang sakit tersebut ia akan sibuk hatinya kepada Allah untuk menunaikan syukur kepada Allah walau orangnya sudah fakir. Imbah itu berpenyakit. Andai orang yang berpenyakit lagi fakir tadi, lalu inya bertafakkur, apalagi nikmat yang Allah berikan kepadaku, ternyata pasti ujar, niscaya, bahasa kita itu pasti, niscaya orang yang fakir yang sedang dalam keadaan sakit itu, ia lupa dengan fakirnya, ia lupa dengan sakitnya, ia lupa dengan penyakitnya. Kenapa? Karena hatinya sibuk menunaikan rasa syukur kepada Allah, an mukabadati sabri, daripada susahnya menahan kesabaran. Padahal lapah benar garing, lapah benar susah. Tapi ketika lapahnya garing, lapahnya sakit, susahnya sakit dan susahnya fakir, itu terlupakan apabila kita melihat ada sekian banyak nikmat lagi yang Allah berikan kepada dirinya. Sama kayak kisah di zaman Nabi Musa, ada seseorang nang tangannya ke dada, matanya ke dada, wadah matanya aja ke dada, betisnya ke dada juga, tangan ke dada, mata picak, betis potong juga, cacat, bujur-bujur cacat sampai kamuha, kada bermata. Terbersit di dalam hati Musa, Nabi Musa ketika berjalan, Nabi Musa alaihissalam ketika berjalan melihat orang tadi. Aja Nabi Musa, ya Allah, nikmat apa lagi yang engkau berikan lawan orang yang kaya ini? Bermata ke dada, bertangan ke dada, berbetis ke dada, nikmat ngapa lagi di situ? Kalau tadi kan fakir aja, lawan garing, masih banyak lagi nikmat Allah. Nang kayak ini bang, matanya kada melihat, bahkan wadah matanya aja kada ada, tinggal muntung aja lagi on telinga, muha, tangan pulang kada ada, betis pulang kada ada juga, bapak kada ada, betis kada ada, mata kada ada, tangan kada ada.
terbersit dalam hati Nabi Musa. Nikmat mana lagi ini yang diberi Tuhan lawannya? Ketika Nabi Musa itu tersirat di dalam hati beliau rasa seperti itu, rupanya nang cacat tadi orangnya aulia Allah Ta'ala, diberikan kekuatan oleh Allah dapat melihat nang ada di dalam batin Nabi Musa. Langsung aja menegur Nabi Allah Musa. Ngapa? Ketika Nabi Allah Musa datang lalu bertakun lawan orang cacat tadi, cakai berat kita pakacil, apa nikmat Allah lagi nang Allah berikan lawan sampian nang kayak ini keadaan. Masya Allah, ujar sidin wahai Nabi Allah Musa, terlalu besar nikmat Allah yang Allah berikan kepadaku. Nikmat apa yang engkau dapatkan? Lalu beliau mengatakan, alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami nikmat iman, nikmat Islam. Men kita barangkali lagi bersyukur, padahal nikmatnya luar biasa banyaknya. Orang kada banyak nang jadi profesor, banyak nang jadi doktor, kalau Tuhan kada memberi taufik nikmat iman ya. Kita diberi iman. Itu ujar sidin Nabi Allah Musa, nikmat nang kada ada nilai dan kada ada harganya lagi. Itu nikmat nang paling besar. Nah maka dari itu kalau kita sudah diberi iman, diberi Islam, jaga, pelihara bagus-bagus supaya iman dan Islam tadi dapat kita bawa hingga kita masuk ke liang kubur. Ini jadi pantaslah disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung akan nikmat Allah, niscaya engkau tidak bisa menghitungnya. Kemudian ujar sidin, fa'alaika bibadlil istita'ati fi syukri rabbik thumma bil i'tirafi bil ajzi anil qiyami bima yajibu alaika min syukrihi. Maka wajib atas engkau dengan mengasihkan seluruh kemampuannya di dalam mensyukuri Tuhan engkau, kemudian mengenalkan diri kepada Allah dengan kelemahannya daripada mendirikan dengan sesuatu yang menjadi kewajiban atas engkau daripada mensyukurinya. Wajib kita. Cara kita mensyukuri nikmat Allah, kasihkan ketaatan kita kepada Allah, kasihkan ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai di dalam ibadah kita bercampur ibadah itu dengan yang lain daripada Allah. Jangan sampai. Kasihkan ibadah kita kepada Allah. Jangan kita beribadat hendak minta puji, hendak minta sanjung, hendak minta lihat, hendak minta puja dan puji. Jangan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku persembahkan beritaan untuk Allah. Pujian kada dibawa ke mati, malah pujian itu bisa merusak amalan kita. Hubud dunia, cinta terhadap dunia, kada akan kita nyaman karena di alam kubur. Dan kita disitulah kita berusaha berwirid agar penyakit-penyakit itu dibersihkan oleh Allah dari batin yang ada di dalam hati kita. Makanya wajib kita mengasihkan ketaatan kita sebagai syukur kita kepada Allah. Kemudian setelah kita mempersembahkan ibadah, macam-macam ibadah, macam-macam ketaatan yang sudah kita persembahkan kepada Allah, kemudian akui di hadapan Allah bahwa ibadah yang kita lakukan itu penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekurangan. Maka dari itu ketika kita beribadah, tuntung beribadah, selesai dari beribadah berdoa kita, Rabbana waffiqna li ta'atika. Ya Allah, berikanlah taufik kepada kami agar kami bisa
taati engkau. Rabbana waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana, ya Allah sempurnakan segala yang kurang daripada ibadah kami. Ini banyak benar ibadah yang kurang ya Allah. Nang memberi taufik kita beribadah Allah, nang memberi taufik kita sembahyang Allah, nang memberi taufik kita beristighfar Allah, nang memberi taufik kita bersalawat Allah, yang memberi taufik kita berzikir Allah, sudah diberi taufik. Tetapi ketika kita melakukan dan mengamalkan ibadah tersebut pasti banyak kekurangannya. Ditambah doanya, atmim taqsirana, sempurnakan ya Allah segala kekurangan yang ada pada kami. Sempurnakan, banyak kurangnya. Istighfarnya banyak kurang, sembahyangnya banyak kurang, khusyuknya banyak kurang, hatinya banyak kurang, hatinya banyak rusak. Minta sempurnakan nang rusak-rusaknya ini nah ya Allah. Imbah itu wa taqabbal minna, terima akan ya Allah nang dengan segala kekurangan ini, tolong diterima akan ya Allah. Nah kayak itu kita beribadat kepada Allah. Jadi ada lagi merasa harap beribadat taufik dari Allah. Kau beribadat banyak kurangnya, imbah banyak kurangnya kadada lagi saking lamahnya kita lain pada maharap. Mudah-mudahan Tuhan menerima. Kita no sembahyang 4 rakaat. Dalam 4 rakaat itu berapa ada kita ingat lawan Tuhan? Dari awal sampai akhir kadang-kadang kita rakaat aja kada ingat. Ini berapa rakaat sudah nih? Kada terhitung, sudah rakaatnya aja kita kada terhitung. Saking lupanya kita lawan Allah. Bilang bahasa kita tuh sembahyang tuh dihadapakan, dipersembahan kepada Allah, kada berharga lalu-lalu. Makanya kita minta lawan Tuhan, atmim taqsirana, sempurnakan ya Allah segala kekurangan kami, karena terlalu banyak kurangnya. Saking banyak kurangnya ini nah sempurnakan aja segala kekurangan yang ada ini. Kayak itu lawan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqabbal minna, dan terimalah olehmu ya Allah minna amal nang kurang ini dari kami, karena kami kada mampu lagi. Ngini pang sudah kemampuannya nah. Nang kayak ngini pang sudah kemampuan apa? Kemampuan mempersembahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujar pengarang, ketahui olehmu wa'lam, ketahui olehmu anna syukra sababun li ibqa'in ni'am, bahwasanya apabila kita bersyukur kepada Allah itu pulang menjadi sebab nikmat itu menjadi kekal, menjadi kuat, menjadi tetap. Kenapa jadi nikmat kita kadang bagus, kadang kada bagus, kadang banyak kulihan, kadang sedikit kulihan. Kenapa jadi kada meningkat terus, kadang turun, kadang turun, kadang turun? Sebabnya ngapa? Kurang syukur. Makanya ujar sidin bahwasanya syukur itu menjadi sebab nikmat itu menjadi tetap. Banyaki bersyukur, banyaki bersedekah, bersedekah. Kalau perlu imbas sembahyang 5 waktu tuh nah sehari tuntung buat 1000. Kayaknya sembahyang zuhur 1000 pulang, sembahyang asar 1000 pulang, sembahyang maghrib 1000 pulang, sembahyang isya 1000. Jadi sehari 5000 kumpulakan. Kayaknya sebulan berapa kulihan? 150.000 wakaf akan kayaknya, wakaf akan duit nang 200.000 tadi, karena kita menggawi di waktu sembahyang. Maka apabila itu kita amalkan, itu adalah salah satu syarat kita hendak mendapat kasugihan. Hendak sugih itu sembahyang 1000. Kada mampu kita, karena amunnya sudah banyak duitnya 2000 pulang, karena sembahyang zuhur 2000 pulang, sembahyang asar 2000 kumpulkan tabungannya. Sebulan 1 rakan pakai bersedekah 300.000 sebulan. Kada terasa, tapi itu duit akan membuat duit-duit yang lainnya menjadi berkah. Itu duit akan membuat harta-harta kita yang lainnya menjadi berkah. Kenapa harta kita ada yang rugi, ada yang bangkrut, ada yang ini? Karena kada pernah syukur lawan Tuhan. Syukur itu kata beliau yang membuat nikmat itu menjadi tetap, al-mawjudah menjadi tetap ada, wa wasilatun ila husulin ni'amil mabqudah, dan syukur itulah menjadi perantaraan kepada menghasilkan nikmat yang al-mafqudah, yang
kada didapatkan. Asalnya kita kada dapat, gara-gara syukur dapat. Al-mafqudang itu nikmat nang kada ada, nikmat nang kada didapatkan nih. Nikmat nang kita kada dapat gara-gara syukur, nikmat nang kada dapat tuh jadi dapat. Entah itu gara-gara syukur. Asalnya kada ada isian rumah, bersyukur terus lawan Tuhan, sekalinya dapat rumah. Bersyukur terus, asalnya kada ada mobil, bersyukur terus, sekalinya dapat mobil. Kayaknya itu kita caranya syukur kepada Allah. Kita ini kurang syukur. Makanya ujar Tuhan, la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur ku tambah. Kitanya kada mau bersyukur, kayak apa nak bertambah? Nah itu. Jadi nang dibawa bulik itu syukur kepada Allah. Makanya tadi la in syakartum la azidannakum. Bahkan kata pengarang, wallahu ta'ala akramu min ayyun za'ani'amuhu an syakirin. Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang maha mulia dari bahwa Allah mencabut nikmatnya daripada orang bersyukur. Artinya Allah itu Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha penyayang. Kada harapan Tuhan mengambil nikmat orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Tak akan pernah orang bersyukur dicabut Tuhan nikmatnya. Allah tak akan pernah mau mencabut nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, yang nikmat itu dibalas dengan syukur kepada Allah. Jadi kalau kita selalu bersyukur, lihat kalau orang ahli syukur hidupnya nyaman, mewah. Hidup orang ahli syukur nih mewah. Nak ke mana aja kawa, ke Maroko jalan, ke Makkah jalan, ke Mesir jalan, ke Dubai jalan. Kenapa? Syukur. Nang kada biasa naik pesawat, dia biasa naik pesawat. Kenapa? Karena syukur. Jadi syukur itu adalah amalan yang membuat sesuatu yang kita kada dapat menjadi dapat, membuat sesuatu yang sudah dapat menjadi bertambah. Itu gara-gara syukur. Itu disebabkan oleh syukur. Jadi Allah maha mulia daripada bahwa Allah Ta'ala mencabut nikmatnya terhadap orang yang bersyukur. Kalau orang bersyukur, jangan harap nikmatnya dicabut oleh Allah. Tak akan pernah nikmat itu dicabut oleh Allah selama orang itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu dengan bahwasanya Allah tidak ada merubah nikmat seseorang yang telah Allah berikan nikmat itu atas sekelompok orang, kecuali mereka sendiri yang merubah nikmat itu terhadap diri mereka sendiri. Nikmat itu tak akan pernah hilang kecuali kita seorang yang membuang nikmat itu. Dengan apa nikmat itu kita buang? Dengan maksiat kepada Allah. Orang yang hidupnya maksiat kepada Allah, hakikatnya ia sendiri yang membuang nikmat itu. Jangan harap orang maksiat itu hidupnya tentram. Jangan harap orang yang durhaka kepada Allah itu hidupnya nyaman. Jangan harap. Kalaupun mereka kaya, maka kekayaannya tidak akan membawa ketenangan. Apalagi kalau hidupnya miskin. Kaya pun kadang akan pernah membawa ketenangan. Bahkan sudah jabatannya tinggi, jangan harap jabatannya itu membawa ketenangan. Apabila orang itu bukan orang itu adalah orang yang selalu maksiat kepada Allah. Jadi kemaksiatan itulah yang bisa merubah nikmat kita. Kalau kita selalu taat, maka nikmat akan selalu ada diberikan Allah kepada kita semua. Sebab apa nikmat kita bisa berubah? Bitarki syukri alaiha, dengan sebab kita meninggalkan syukur atas nikmat itu. Padahal waqad amarallahu ibadahu bi syukrihi fi iddati mawadhi'a min kitabih.
padahal sungguh Allah Ta'ala memerintah akan hambanya dengan selalu mensyukuri nikmat tersebut di dalam berbagai macam tempat di dalam kitab-kitab Allah. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah, ujar Tuhan, olehmu daripada yang baik-baik apa yang telah kami beri rezekikan akan kamu, dan bersyukurlah, dan bersyukurlah. Lamun sudah kita makan nang halal-halal, nang baik-baik, tinggal kita bersyukur. Kalau perlu imbah tuntung makan tuh nah, baca doanya, alhamdulillahilladzi at'amana hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami akan ini makanan tanpa ada daya dan kekuatan dari kami, tanpa ada daya dan kekuatan dari kami. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, dan Allah memberikan rezeki akan aku akan ini makanan tanpa bersumber dari daya dan kekuatan kita. Maka apabila itu bacaan kita baca, kalimat pujian dan syukur itu kita baca setelah makan, apa kata Nabi kita? A'zamu ajran min shaibin sabir. Itu lebih besar pahalanya daripada orang puasa nang bersabar. Ini puasa, sabar pulang puasanya, lebih ganal kita kanyang tapi kita bersyukur. Kanyang yo, ini kelaparan sudah, ganal pada kelaparan, kanyang. Makanya ujar Nabi, rubba ta'imin syakirin a'zamu ajran min sha'imin sabir. Terkadang orang yang makan, tapi orang yang makan itu ia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah dapat rezeki, alhamdulillah dijamu orang, alhamdulillah diberi orang, alhamdulillah diberi makani orang. Bersyukur saat kita makan lalu kita bersyukur, a'zamu ajran min sha'imin sabir. Itu lebih besar pahalanya daripada puasa orang yang bersabar. Padahal puasa sabar pulang orangnya, kalah lawan makan, tapi inya bersyukur. Milih nang mana? Puasa nang sabar, makan bersyukur. Bujur-bujur milih kanyang ke kadang kah? Milih itu beretaan sudah. Ternyata bisa lebih ganal makan pahalanya, padahal ini puasanya bersabar sudah, ini makan kanyang kemudian ini bersyukur, ternyata pahalanya a'zamu ajran min shaimin sabir. Lebih besar pahalanya daripada pahala orang yang berpuasa nang sabar di dalam puasanya. Kan untung benar kalau. Kemudian lagi firman Allah, washkurulillah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika adalah kamu betul-betul menyembah kepada Allah. Lamun kita bujur-bujur menyembah kepada Allah, bersyukur lawan Tuhan. Lamun bujur-bujur kita menyembah kepada Allah, ingat jangan lupa untuk bersyukur. Makanya salah satu kehebatan orang Maroko lah, ini tempat pakuburannya paguruan ulun, yaitu Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani dan guru-guru yang lain. Di situ kehebatannya mbah tuntung makan berdoa. Doanya apa? Wa akrimillahumma man akramana wa kathiril khaira ladaihi wal ghina wa atihi mimma raja fawqa raja waj'al lahu min kulli hammin faraja. Amina amin astajib du'ana wa la tukhayyib sayyidi rajana. Itu doa buhannya mbah tuntung makan. Kalau dijamu orang, sidin mendoakan. Apa artinya? Wa akrimillahumma man akramana, ya Allah muliakanlah orang yang telah memuliakan kami. Didoakan oleh sidin. Wa katsiril khaira ladaihi wal ghina, ya Allah perbanyak olehmu kebaikan dan kekayaan lawan orang nang menjamu kami. Kan jadi bagus nih menjamu orang nang kaya ini, bulikan kita di sini nah.
Dahulu kayak di sakumpul juga mengaji, bila bulikan ini bejurut ke rumah si A, si B, si C, 10 mau naik ke rumah, 20 mau naik ke rumah. Bahari kami lagi mengaji di sakumpul kayak itu. Lagi mengaji di sakumpul kayak itu ngaji. Bilanya tuntung pengajian nih naik ke rumah sini, naik ke rumah sini, sekong menjamu, itu nang majelisnya jadi ganal bahari. Berkah jadinya. Ini bakapuran namun kayak itu juga berkah. Bila bulik sini bawa naik ke rumah, bulik situ bawa naik ke rumah, bulik situ berdahuluan mencarinya, berdahuluan berkah kampung kita. Lihat jadi mertapuranya kayak itu orang ini kada bulik situ memintol wara, bulik sen cari pintol nah cocoknya mungkin bayar seorang juga. Coba kita praktikakan kena. Ayo junjung tangannya siapa nah akun menjamu Sabtu Dudi kena. Beh kulir hambar koloman. Coba kita praktikakan. Sugihan kita sakampungan ada betah. Kayaknya nang bulik jauh-jauh nang Kabijoyo nang kawana. Nih sampai orang Anjir ada, orang Balikpapan ada, orang Amuntai ada. Bailangan ke rumah ulun bawa ke sini. Kayaknya datang orang Tanjung, orang Belangan, orang Banjar, orang Batu Licin kan, orang mana-mana timbul sini hibak juga nih juga kayak orang juga kan. Siapa? Tapi jamu tamu di jamu tamu ba-4 ba-5 kadakawa banyak ba-4 ba-5 babarang hasurungannya biar jingkol surungannya naik ke rumah benteng asa surungan nak kopi enggak ngapa. Aduh aku nak menyau gurunya aja. Jangan gurunya sama ini tamu Allah Ta'ala beritaan. Ini yang ada ini tamunya Allah Ta'ala. Sampai Allah mengatakan dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi kita anillahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla, ana jalisu man dzakarani, aku sekedudukan lawan orang nang mengingat aku. Ini di sini kita berzikir lawan Allah Ta'ala. Saat ini ketika kita bulik menjamu tamunya Allah Ta'ala. Kau udah ngalang-ngalang lagi, lain tamunya Tuan Guru lagi, ini tamunya Allah Ta'ala. Bulik ke rumah, berkah rumah kita, berkah kampung kita, berkah nang dinaiki beretaan. Dahulu kami kayak itu. Ulun dahulu lagi zaman Kamartapura, zaman Guru Sakumpul Bahari, itu motornya hingga motor almarhum Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Yusran, pengasuh pondok pesantren Muradiyah. Ini motor gitu bang, ulun tuh berapa tahun kadang hitungan lagi. Awas bang sudah, lagi belum masuk tarikat Tijani, dan ini sudah Tijani, kayak itu bang sudah. Han jadi ulun lihat kenapa jadi rame di sini. Oh sekalinya kayak itu orang. Bila bulikan acara ini ada nang menjamu di situ kemari, ke situ kemari ada. Nang sabasial orang Nagara rumahnya di sini. Nang sabasial orang Kandangan di sini. Nang sabasial orang rantau di sini, Tanjung di sini. Oh itu di situ nang rame. Akhirnya ganallah dakwahnya di sana. Nah, lamun kita di negara hendak ganal juga dakwahnya kayak itu, tinggal kita bersifat pemurah dan bersyukur. Apalagi doanya, karena ulun beri doanya. Bilanya ada orang naik baca akan doa ini nah. Apa tuh? Wa akrimillahumma man akramana wa katsiril khaira ladaihi wal ghina. Jadi inya ya Allah perbanyak kebaikan waninya, perbanyak kekayaan waninya. Mudahan inya sugih. Wa atihi mimma raja fawqar raja, berikan ya Allah akan orang yang menjamu kami ini di atas harapannya. Inya mengharap ya Allah berikan kami 100 juta, beri jadi Tuhan 1 miliar. Karena kita mendoakan inya hendak nukar. Ulun doakan guru sekira nukar kawan nukar bil avanza, kada jatuhan ikan pajero. Nah, kayak itu. Kenapa? Wa atihi mimma raja fawqar raja, di atas raja, di atas raja. Raja itu harap, di atas harapannya. Inya mengharap ngapa? Ubari nang lebih jatuhan. Kayak itu. Wa atihi mimma raja faqar raja wa ja'allahu min kulli hammin faraja. Wa ja'allahu min kulli hammin faraja. Jadi Allah kita mendoakan kalau inya ada dalam keadaan sedih, ada jalan keluarnya. Didoakan juga lawan nang
menjamu. Itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Tuhan lagi, jam 10 sudah parang ambil nih. Kulu mir rizki rabbikum washkurulah. Makanlah oleh kamu dari rezeki Tuhan kamu dan bersyukurlah. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al imanu nisfani, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Iman itu dua bahagi. Iman itu cuma ada dua bahagi. Satu bahagi ada di dalam sabar, satu bagian ada di dalam syukur. Jadi kalau hendak berisian iman, miliki sabar, miliki syukur. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Berilah pada